Senin 8 September 1986, sosok mayat perempuan ditemukan tewas dengan luka tembak di dalam mobil sedan Honda Accord putih bernomor polisi B1911ZW. Perempuan tewas ini diketahui bernama Dice Budiarsi, perempuan cantik yang berprofesi sebagai model. Perempuan asal Bandung ini ditemukan warga di dalam mobilnya yang sedang menyala dan terparkir di pinggir jalan Dupa, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimanakah kisah kematiannya? Ada apa di balik kematian model cantik ini? Siapa saja orang penting yang menjadi dalangnya? Dunia Misteri TV akan mengangkatnya dalam video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share, juga subscribe channel Dunia Misteri TV. Sobat Dunia Misteri TV, atas laporan warga mengenai penemuan mayat luka tembak dalam mobil sedan, polisi kemudian mendatangi lokasi penembakan dan menemukan 5 luka tembak senjata api di tubuh korban. 5 luka itu terdapat di bawah telinga, leher, ketiak, bahu, dan punggung yang semuanya di bagian kanan tubuhnya. Tak lama, polisi menemukan identitas korban yang tak lain adalah pemenang kontes Ratu Kebaya dan Ratu Kacamata pada tahun 1977. Di era tahun 70-an hingga 80-an, Dice Budiarsi memang cukup terkenal sebagai model papan atas. Markas Besar Kepolisian lantas memerintahkan Laboratorium Kriminal Polri untuk meneliti barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, yakni berupa selosong peluru dan sidik jari yang diduga milik pelaku. Kapolri yang menjabat saat itu, Letnan Jenderal Muhammad Sanusi, mengatakan siapapun yang terlibat akan dihadapkan ke meja hijau. Sementara Kapolda Metro Jaya Mayor Jenderal Polisi Budi Samsudin mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada Polres Jakarta Selatan. Sampai 2 bulan sejak Dice Budiarsi pertama kali ditemukan tewas, penyelidikan polisi belum menemukan titik terang. Polisi mengandalkan keterangan saksi dari kawan-kawan korban yang berasal dari kalangan model, pedagang, dan keluarganya sendiri. Namun hasilnya tetap minim, meski telah dilakukan juga pemeriksaan ulang di tempat kejadian beberapa kali. Kasus ini kemudian menjadi sangat viral pada masa itu. Bukan saja karena Dice Budiarsi adalah seorang model terkenal, namun juga adanya desas-desus yang menyebut nama-nama orang penting yang terkait dan dekat dengan Dice. 3 bulan setelah meninggalnya Dice dan desas-desus ramai bermunculan di masyarakat. Saat itu juga Kapolda Metro Jaya mengumumkan telah menemukan tersangkanya. Tersangka yang telah ditahan polisi merupakan pria berusia 59 tahun bernama Muhammad Sirajuddin alias Pak D atau Romo, warga Susukan Ciracas, Jakarta Timur yang berprofesi sebagai dukun. Tak lama kemudian terungkap bahwa tersangka yang dimaksud adalah mantan tentara berpangkat Letnan 1 yang juga merupakan guru spiritual Dice. Pak D sebelumnya sewaktu menjadi tentara pernah bertugas di Batalion Divisi Untung Suropati Malang pada tahun 1946 dan setelah keluar dari militer ia mulai berdagang, namun gulung tikar dan berakhir menjadi seorang dukun. Menurut keterangan polisi, kasus ini bermula dari Dice yang menitipkan uang sebesar 10 juta kepada Pak D agar dapat digandakan menjadi ratusan juta rupiah. Tapi karena uang tersebut habis, Pak D nekat menghabisi nyawa Dice. Akhirnya Pak D duduk di kursi pesakitan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di pengadilan, Pak D membantah membunuh Dice seperti yang tercantum dalam BAP yang dibuat polisi.
Pengakuan itu menurut Pak D dibuat karena ia tak tahan disiksa oleh polisi. Pak D beralibi ketika terjadi pembunuhan Dice, dirinya sedang berada di rumahnya di kawasan Susukan Pasar Rebo. Karena itu ia merasa tuduhan kepadanya sebagai pembunuh Dice sangat janggal. Sebab dari Pasar Rebo ke Jalan Dupa tidak mungkin ditempuh dalam waktu 1 jam. Apalagi kawasan Cililitan macet pada saat itu. Namun alibi dan saksi-saksi yang meringankan itu tak dihiraukan majelis hakim. Saksi-saksi yang meringankan untuk memperkuat alibinya saat itu juga dihadirkan di pengadilan. Akhirnya majelis hakim diketuai Reni Retnowati menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Pak D. Karena merasa tak bersalah, Pak D mengajukan banding dari balik jeruji Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Vonis seumur hidup yang diterima Pak D akhirnya berbuah pembebasan di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Desas-desus yang menyelimuti kasus Dice ini akhirnya diungkap Pak D setelah dia bebas pada koran Tempo yang terbit pada 29 Februari tahun 2002. Pak D menuturkan bahwa kelumpuhan yang dialami suami Dice membuat Dice kerap menjalin hubungan dengan beberapa pria untuk memenuhi hasrat seksualnya. Para pria yang memiliki hubungan dengan Dice juga bukan sembarangan. Mereka adalah orang-orang penting dan berduit. Salah satu pria yang menjalin hubungan dengan Dice adalah seorang pensiun kepala staf Angkatan Udara Marsikal Suwoto Sukendar. Pak D juga mengatakan bahwa Dice suka bermain dengan beberapa pengusaha, yaitu Indra Rukmana dan Sutwi Katmono. Indra Rukmana adalah seorang pengusaha yang juga suami Siti Herdianti alias Tutut Soeharto. Sedangkan Sutwi Katmono adalah pengusaha yang juga masih terhitung kerabat Soeharto. Desas-desus menyebut bahwa Dice menjadi korban amukan istri salah satu kekasihnya yang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawanya. Meski begitu, Pak D tidak pernah menyebut salah seorang dari kekasih Dice itu sebagai pembunuhnya. Setelah bebas, Pak D merasa perlu mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Andar Situmorang, seorang pengacara yang dikenal, mengatakan menemukan bukti-bukti baru. Salah satunya adalah pernyataan Dr. Munin Idris, ahli forensik ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang melakukan otopsi terhadap Dice. Pernyataan Dr. Munin dilansir dalam majalah Gama edisi 10 Januari 2001. Dalam wawancara itu, Munim mengungkapkan hasil otopsi yang dilakukannya itu diketahui meninggalnya Dice adalah karena luka tembak yang bukan dilakukan satu orang. Dasarnya terdapat 5 lubang luka tembak dalam tubuh Dice yang berasal dari 2 jenis peluru kaliber 22 SNW ukuran 6 mm dan kaliber 38 SNW ukuran 9 mm. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Hakim Bahtiar, Jaksa Penuntut Umum Agnes Triani menepis argumentasi yang diajukan Situmorang dalam memori PK. Permintaan PK oleh Pak D tidak dapat dibenarkan karena tidak ada novum baru atau bukti baru. Jaksa juga menegaskan bahwa keterangan Munim yang dilansir dalam majalah Gama merupakan dugaan atau tafsiran dari seorang dokter forensik yang seharusnya hanya berwenang menerangkan sebab-sebab kematian korban saja. Sobat Dunia Misteri TV, demikian video mengenai kematian seorang model cantik pada tahun 1986, yaitu Dice Budiarsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.